Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk para pemirsa dimanapun saja berada, kali ini saya akan bacakan berita yang membahas tentang perseteruan antara Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Apa bentuk perseteruan tersebut? Ya, yang jelas sejak Yahya Khalil Stakuf terpilih sebagai Ketua Umum PBNU, ya, hubungan antara NU dan PKB mulai retak. Bahkan sudah berhadap-hadapan. Mengapa saya sebut demikian? Di mana letak berhadap-hadapannya? Lihat saja dari struktur kepengurusan NU pada hari ini. Tidak ada, ya, di pengurus inti atau pengurus besar NU itu yang diambil dari kader atau anggota Partai Kebangkitan Bangsa. Bahkan padahal kita ketahui bersama bahwa dari mana PKB lahir? Ya dari NU. Siapa yang mendirikan PKB? Adalah ulama-ulama NU. Akan tapi pada hari ini justru hubungan antara NU dan PKB ini sedang tidak baik-baik saja. Dan ini yang menjadi permasalahan, ya, umat Islam di Indonesia yang sangat sulit untuk bersatu, ya, sangat sulit untuk bersatu. Padahal, ya, buktinya adalah seperti apa yang akan saya bacakan beritanya pada malam hari ini. Ya. Saya kutip dari nasional.kompas.com dengan judul Caimin sebut watak NU adalah kekuatan politik, PBNU geram. Tidak benar. Jakarta Kompas.com. Pengurus besar Nahdlatul Ulama menuding Partai Kebangkitan Bangsa tengah memanipulasi warga NU atau yang kerap disebut Nahdiyin jelang pemilu 2024 untuk kepentingan politik praktis. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Keorganisasian PBNU Isfah Abidal Aziz merespon dihelatnya acara Sarasehan Nasional 1 Abad NU yang digelar Partai Pimpinan Muhaimin Iskandar itu kemarin. Muhaimin dalam acara tersebut menyampaikan kepada pers bahwa watak NU adalah kekuatan politik. Tidak usah memanipulasi warga NU dengan memanipulatif seperti itu. Silakan berkompetisi. Jadi, apa yang jadi gagasan dan cita-cita Anda? Kalau rakyat mengafirmasi, pasti dipilih, kata Isfah kepada Kompas.com Selasa. Dalam acara itu disampaikan bahwa watak dasar NU adalah politik. Itu tidak benar. Saya minta Ketua Umum PKB baca kembali Mukadimah Kanun dan Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama, tambahnya. Isfah menegaskan bahwa watak dasar sekaligus landasan dan asas berdirinya NU untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan politik. Yang menambahkan Nahdiyin memiliki aspirasi politik yang bebas dan tidak ada satupun pihak yang punya legitimasi untuk mengarahkannya harus mendukung PKB, sekalipun partai itu didirikan oleh para ulama NU dan pengurus PBNU era Gus Dur. Jadi NU bukan untuk politik. Oleh karena itu, ketika disampaikan bahwa watak dasar NU itu politik, itu jelas-jelas menyalahi untuk memanipulasi hak atau keputusan warga NU, ujar Isfah. Ia menambahkan bukan baru kali ini saja PKB berupaya mengarahkan suara Nahdiyin. Menurut Isfah, PKB harusnya memulai arah politiknya secara lebih otentik tanpa mengait-ngaitkan diri dengan NU yang memang memiliki basis massa yang besar. Kita melihat rekam jejak selama ini bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman di PKB ini kan upaya menggalang dukungan dari warga NU. Itu yang dilakukan tanpa diseimbangi dengan perkhidmatan yang cukup terhadap NU, ungkap Isfah. Sudah waktunya PKB berpolitik secara lebih dewasa, jujur dan bertanggung jawab, pungkasnya. Sejak Yahya Khalil Stakuf menakodai NU pada akhir Desember 2021, ia sudah menegaskan bahwa ormas Islam terbesar di Indonesia itu tidak akan terlibat politik praktis,
juga tidak berafiliasi dengan salah satu kubu partai politik, termasuk PKB yang memiliki keterkaitan historis. Sarasehan Nasional 1 Abad NU yang diselenggarakan kemarin di Hotel Grand Said Jaya, Jakarta itu turut mengundang Said Akil Siraj. Dalam acara itu, Said yang kalah perolehan suara dari Yahya Sakub dalam perebutan kursi Ketua Umum PBNU akhir 2021 lalu, turut memaparkan bahwa PKB adalah NU dan NU adalah PKB. Said juga mengungkapkan bahwa PKB merupakan satu-satunya partai politik yang sejalan dengan NU. Menurutnya, orang-orang yang berupaya menjauhkan PKB dari NU adalah orang-orang yang tidak senang dengan Muhaimin. PKB buka suara. PKB angkat bicara setelah dituding berupaya memanipulasi Nahdliyin untuk kepentingan politik praktis sejelang pemilu 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid justru menganggap ada penyusup di tubuh pengurus ormas Islam terbesar di Indonesia itu. Sak karepmu, suka-suka kamu, aku nggak ngurusi Mars. Hikmat PKB akan jalan terus dari 1 abad ini sampai kapanpun, ungkap Jazil kepada Kompas.com Selasa. Ia justru menyuruh PBNU tidak mengingkari fakta sejarah bahwa kelahiran PKB dibidangi oleh para ulama NU dan pengurus PBNU era kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Jazil berujar bahwa hal itu adalah tanggung jawab sejarah dan PKB akan terus memikulnya. Justru yang perlu diwaspadai itu adalah para penumpang gelap yang menyusup di tubuh PBNU, ucap dia, karena mereka itu yang sering mengatasnamakan NU untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, kata Jazil. Ya, ini berita ini cukup semakin memanaskan hubungan antara NU dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sungguh ini sangat disayangkan ya, mengingat NU adalah organisasi terbesar. Seharusnya ya, kalau NU bersatu dengan 95 juta anggotanya, itu akan bisa melahirkan pemimpin tertinggi di negeri ini. Ya. Akan bisa melahirkan seorang presiden. Bayangkan 95 juta yang mungkin hari ini sudah mencapai 100 juta anggota dari PBNU itu sendiri. Ya, anggota dari Nahdlatul Ulama. Nah, makanya kita berharap ke depan mungkin NU sebagai representasi dari umat Islam, NU dan PKB ya harus melakukan rekonsiliasi. Ya. Hubungan NU dan PKB pada hari ini tidak semesra ketika berada di bawah pimpinan Said Akil Siraj ya selama 2 periode yang lalu. Ya. Tidak semesra tersebut, akan tapi setelah dipimpin oleh Yahya Khalil Sakub, hubungan NU dan PKB menjadi renggang. Mengapa renggang? Saya pikir salah satu alasannya adalah Muhaimin mengambil PKB dari Gus Dur. Ya. Sementara Yahya Khalil Sakub merupakan tangan kanan daripada Gus Dur. Nah, tentu karena beliau adalah tangan kanan daripada Gus Dur, tentu beliau akan membela ya sampai kapanpun tidak akan senang kepada Muhaimin disebabkan karena dia merampas partai. Muhaimin mengakuisisi partai dari Abdurrahman Wahid. Ya. Nah, sehingga tidak heran ya pada NU di bawah Yahya Khalil Sakub begitu memberikan panggung yang besar kepada keluarga Gus Dur, kepada Yeni Wahid, kepada Alisa Wahid, dan keluarga atau terah dari Gus Dur. Sekali lagi, sangat disayangkan sekali ya. Seharusnya NU dan PKB ini memiliki hubungan yang harmonis ya. Sehingga menjadi suatu kekuatan yang besar yang sangat diperhitungkan ya. Dan apalagi pada hari ini ya, kekuatan NU sangat diperhitungkan di Indonesia. Bagaimana ketika terjadi kontes Pilpres misalnya, itu pasti para calon presiden, calon gubernur, calon bupati itu pasti akan sowan, meminta izin, meminta doa, meminta berkah kepada para kiai NU agar terpilih sebagai
presiden atau gubernur atau bupati misalnya. Kenapa mereka memang mereka menembak kiainya, tapi sasarannya adalah jamaahnya. Ya, kira-kira seperti itu bahasa kasarnya. Ya, kita berharap saja semoga NU dan PKB akan islah, sehingga tidak muncul statement-statement yang bisa merusak hubungan keduanya, sehingga hal itu bisa dimanfaatkan oleh pihak eksternal dari NU itu untuk tambah memperkeruh keadaan, ya, sehingga NU secara tidak sadar hidup dengan konflik antara NU dengan PKB. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.